Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan sebelum masuknya waktu salat syuruk kita sama-sama bermajlis ta'lim. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri penduduk neraka ya. Salah satunya yang kita sebutkan al-kha'in, orang-orang yang suka berkhianat. Dan kita singgung sedikit tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah ada yang membahas tentang sejarah Yahudi, sudah ada di sekolah Bapak Ibu? Belum? Kalau nanti ada anak-anak bertanya kira-kira tentang sejarah Yahudi, bisa menjawabnya Bapak Ibu? Sejarah singkatnya saja. Atau kita bahas sedikit ya tentang sejarah Yahudi, singkat saja Bapak Ibu, sejarah Yahudi. Karena ini penting ya, ini penting. Salah satunya misalkan kini pertanyaannya itu, misalkan Bapak Ibu, kalau bertanya orang misalkan negara Palestina atau Palestina kini itu kan barabui tanah jo Yahudi ya. Barabui tanah jo Yahudi. Kira-kira itu tanah Palestina itu tanah Yahudi Bapak Ibu? Yakin? Alasannya kenapa Bapak Ibu? Itu sejarah ya. Itu saja sejarah. Dijawab nanti dengan sejarah. Karena orang-orang Yahudi kini dan media-media mereka ya, itu menghembuskan isu, membuat isu besar bahwa Palestina itu yang milik mereka, dan kini mereka ingin merampas dari orang-orang Palestina. Itu yang dibuatnya. Jadi Palestina itu adalah tanah mereka, dan itu yang mereka rampas sedikit demi sedikit sekarang. Nah, kecil-kecil orang yang Palestina itu tanah mereka. Nah, kira-kira mana yang batu Bapak Ibu? Maka itu harus dilihat dengan kacamata sejarah. Kita harus tahu itu tanahnya sebenarnya milik siapa, dan sekali lagi awak hanya bisa mengetahui dari sejarah. Banyak orang-orang zaman kini Bapak Ibu yang meyakini bahwa Palestina itu tanah Yahudi, dan Yahudi itu posisinya benar. Menurut mereka Palestina itu adalah tanah mereka, dan itu yang mereka rampas sekarang dari orang-orang Palestina. Nah, itu sekali lagi bisa kita lihat pada subuh hari ini, insya Allah kita membahas tentang
sejarah singkat dari Yahudi. Dari mana asal usulnya sampai kini mereka membuat sebuah negara namanya negara Israel. Kita akan lihat sedikit saja, Bapak, ringkas saja dari zaman ke zaman. Jadi kalau kita berbicara tentang Yahudi, Bapak, tentang Yahudi, itu ceritanya itu berawal dari salah seorang anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya dua balai anak beliau. Ada yang jadi nabi, siapa namanya Bapak Ibu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Nah, nanti dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun berbeda ibunya, itu salah seorang yang bernama Yahuza. Namanya itu Yahuza. Pakai za ketek, bukan zai gadang ya, bukan Yahuza, tapi Yahuza. Nah, orang ketika susah menyebutnya disingkat menjadi Yahuda. Biasanya ya, ketika ada nama-nama yang agak sulit atau panjang mana misalkan, biasanya orang meringkas atau pendek kemudian merubah, ada perubahan. Seperti kalau di awal misalkan Muhammad misalkan, ada nama orang Muhammad aja di Bapak Ibu, Hamid misal, Hamid. Nah, itu namanya ada perubahan-perubahan dalam nama yang seharusnya. Jadi nama anak Nabi Yakub alaihissalam namanya Yahuda. Tapi kemudian untuk mempermudah membacanya dirubah menjadi Yahuda. Nah, anak turunannya ke bawah, anak-anak cucunya Bapak, cicit-cicitnya ke bawah itu, kalau ingin mengatakan ambu keturunan Yahuda, itu dalam bahasa Arabnya Yahudi. Sekali lagi, anak-anak cucunya ke bawah, kalau ingin menisbahkan atau mengatakan mereka adalah anak keturunan Yahuda, dalam bahasa Arabnya Yahudi. Semua Jawa, Indonesia, Bapak Ibu. Negara namanya Bapak Ibu Indonesia. Tapi ketika ingin mengatakan saya adalah orang Indonesia, bahasa Arabnya adalah ana Indonesi. Kan ada itu. Atau Minangkabau misalkan. Minangkabau nama suku awak, nama suku. Ketika ada orang yang ingin mengatakan ambu adalah orang Minangkabau, bahasa Arabnya itu adalah ana Minangkabawi. Nah, jadi ditambah namanya di sukun, dikasrohkan, diagih baris bawah huruf yang terakhir, kemudian ditambah dengan dia. Sama dengan Yahuda tadi. Namanya Yahuda, tapi kemudian anak cucunya ketika ingin mengatakan dia adalah anak turunan dari Yahuda, maka bahasa Arabnya adalah Yahudi. Yahudi, anak turunan Yahuda. Nah, dari situ berarti kita tarik kesimpulan bahwa asal muasal dari Yahudi itu apa? Dari Yahudi ini adalah anak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Semenjak itu ada istilah Yahudi. Jadi istilah Yahudi ini sudah ada semenjak anak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan itu 2000 sampai 3000 tahun sebelum zaman sekarang ini. Jadi anak Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak nanti Ishak punya anak namanya Yakub punya anak namanya Yahudi. Nah, itu sejarah awal kenapa kemudian ada yang namanya Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Nabi Yakub kok banyak dua balai. Ada yang jadi nabi, tapi di antara anak yang dua balai tadi Bapak, yang memang terkenal lahir dari anak keturunan itu nanti orang-orang hebat, ya suku Yahudi itu. Jadi Yahuda ini punya anak-anak, punya cucu-cucu. Nah, anak-anak dari Yahudi tadi, Yahuda tadi atau Yahuza tadi, itu sampai ke bawah memang terkenal anak-anak itu cadik-cadik saja. Hebat-hebat. Banyak yang menjadi orang kayu, banyak yang menjadi raja, banyak yang menjadi orang-orang hebat.
Nah, itu dari anak keturunan Yahuda. Makanya kalau membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, maksudnya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anak Nabi Yakub, anak cucu Nabi Yakub, ingatlah ketika kami memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kalian. Maksudnya siapa Bapak Ibu? Salah satunya adalah yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah SWT, anak turunan Yahuda. Anak keturunan Yahuda. Walaupun ada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi anak keturunannya ke bawah tidak banyak yang terkenal menjadi orang hebat, menjadi orang raja-raja. Tapi kalau dari Yahuda itu ke bawah, Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang nanti terkenal atau menjadi raja, menjadi intelektual, menjadi orang kaya, dan seterusnya. Itu yang terjadi sampai saat sekarang. Jadi memang Allah SWT banyak memberikan kelebihan kepada mereka. Bahkan ada di antara mereka itu yang nanti menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Siapa Bapak Ibu? Nabi siapa? Bukan. Yusuf itu anak Nabi Yakub. Jadi anak Nabi Yakub dua balik tadi kan? Dua balik. Yahuda itu punya anak-anak turunan ke bawah, cucu-cucu. Nanti ada yang menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Menjadi raja, yo, menjadi nabi, yo. Siapa mereka Bapak Ibu? Itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan itu nabi yang digadang-gadang oleh orang Yahudi semenjak zaman dulu sampai kini. Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kalau dirunut kata nanti itu mereka adalah anak dari anak cucu dari namanya Yahuda, anak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi itu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Cuman yang menjadi masalah Bapak Ibu, yang menjadi masalah ketika mereka ini diberikan kelebihan yang sangat banyak oleh Allah SWT, nanti pada akhirnya mereka ini menjadi orang-orang yang sombong. Ini yang menjadi masalah. Jadi awalnya mereka adalah orang-orang yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah SWT, tapi pada akhirnya kelebihan itu yang justru menjerumuskan mereka pada tingkah laku kesombongan tanpa batas. Walaupun sampai kini kebanyakan ya kebanyakan. Walaupun sampai kini masih ada juga orang-orang elok dari Yahudi, masih ada atau enggak Bapak? Jawabannya masih ada. Masih ada anak keturunan Yahudi ini yang sampai sekarang ini yang masih elok masih banyak juga. Makanya kini misalkan Bapak Ibu terjadi peperangan dengan orang-orang Palestina kini, apakah semua orang Yahudi itu sadonya buruk? Jawabannya tidak sadonya. Ada yang menolak, ada yang menuntut supaya presidennya mundur. Mereka tidak ingin saudara namanya orang-orang Palestina diperlakukan seperti sekarang ini. Artinya Bapak Ibu bahwa orang-orang Yahudi ini masih ada yang elok, tapi memang sekali lagi kebanyakan dari mereka itu telah berubah. Sudah berubah. Terutama semenjak meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mereka kemudian kufur, mereka kembali menyembah berhala, mereka menjadi orang-orang yang sombong. Kemudian di antara karakter nanti Bapak Ibu dari orang-orang Yahudi yang dicatat dalam sejarah itu adalah yang pertama pengkhianat, itu yang sudah kita bahas kemarin. Yang kedua itu adalah suka mengadu domba orang lain. Dan yang ketiga adalah suka merampas hak milik orang lain. Itu perangai orang-orang Yahudi, terutama semenjak meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu perangai orang Yahudi. Nah nanti seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, orang-orang Yahudi ini Bapak, ketika mereka sombong, mereka merasa hebat daripada yang lainnya, di antara yang mereka lakukan itu nanti adalah lahir nabi-nabi
kemudian diutus oleh Allah SWT, di antara pekerjaan mereka itu adalah membunuh para nabi. Itu pekerjaan tidak baik, ya. Pekerjaan buruk dari orang-orang Yahudi itu adalah bahwa mereka kerjaannya itu adalah membunuh para nabi. Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, kemudian terakhir menurut keyakinan mereka, mereka juga berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan mereka, kalau Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu pasti yang membunuh itu adalah mereka. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, kalau menurut keyakinan kita tidak. Nabi Isa alaihissalam ketika akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, Allah rubah, Allah miripkan seseorang sehingga yang ditangkap itu adalah Yudas Iskariot, salah seorang pengkhianat dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang ditangkap itu adalah Yudas Iskariot oleh orang-orang Yahudi. Setelah ditangkap, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Menurut keyakinan awak itu Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Cuman kalau baca cerita versi mereka, Bapak, menurut keyakinan mereka, mereka itu berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka kejar Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditangkap, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada track record orang Yahudi itu, Bapak, yang sudah sangat-sangat melampaui batas dari zaman ke zaman. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW nanti ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan, dan yang melakukan itu adalah Yahudi tadi. Bahkan semenjak Nabi kecil itu, Bapak, semenjak Nabi kecil itulah ada upaya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam sejarah. Misalkan Bapak Ibu, ketika Nabi SAW berumur 4 tahun, sebelum berumur 4 tahun, beliau menyusu ke salah seorang ibu. Siapa nama ibunya, Bapak Ibu? Halimatus Sa'diyah. Beliau tinggal dengan Halimatus Sa'diyah, kemudian menyusu kepada ibu ini, Halimatus Sa'diyah, tinggal di kampung Halimatus Sa'diyah. Nama kampung itu adalah Kampung Bani Sa'idah. Kampung Bani Sa'idah. Nah, ceritanya itu, Bapak Ibu, orang Yahudi itu pernah lewat ke situ. Nyalah ada di Madinah orang Yahudi ini. Kemudian ketika Nabi SAW ketek, masih umur di bawah 4 tahun, lewat satu rombongan orang Yahudi. Rombongan orang Yahudi. Nampak dia Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Didekatinya, dicalik-caliknya, dipatok-patoknya, Bapak, dicalik-caliknya lama-lama. Kemudian dia bertanya kepada Halimatus Sa'diyah, wahai ibu atau wahai Halimatus Sa'diyah, iku anakku anak sia. Nah, si Halimatus Sa'diyah ke, Bapak Ibu, karena mencari aura dari orang Yahudi itu ada yang tidak beres nampaknya. Biasanya orang kalau buruk itu, Bapak, kalau buruk perangannya, buruk niatnya, nampak dari wajahnya. Maka si Halimatus Sa'diyah itu kemudian dia berdusta menjawabnya. Ketika ditanya, iku anak sia, kata Halimatus Sa'diyah, iku anak ambu. Kata orang Yahudi, dia bertanya lagi, apaknya masih hidup atau enggak? Kata Halimatus Sa'diyah sambil menunjuk kepada suaminya, itu apaknya? Padahal benar atau enggak, Bapak? Jawabannya tidak. Nabi ku anak dari Aminah, ibunya di Makkah, kemudian anak dari Abdullah lah meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Nah, ternyata kata orang Yahudi itu, dari Bapak Ibu, ambo mencari adu tanda kenabian di pundak sebelah kanan, dan sekiranya apaknya lah meninggal, maka pasti kami bunuhnya, karena dia pasti seorang Nabi. Jadi tanda kenabian itu ada di pundak Nabi. Tinggal memastikan tanda kenabian yang lain. Kalau langkok tanda-tanda tadi, Bapak, maka kecil orang Yahudi pasti kami bunuh langsung.
Karena ikut Nabi, dan kami tidak ingin Nabi itu keluar lahir dari suku-suku selain kami, orang-orang Yahudi. Nah, itu perangai buruk dari orang-orang Yahudi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan di sini kalau kita lihat, Bapak Ibu, aku catat sedikit ya, bahwa orang-orang Yahudi ini ketika mereka itu suka berkhianat, suka mengadu domba orang lain, banyak perangai-perangai buruk yang ada pada mereka orang-orang Yahudi. Maka semenjak Nabi Sulaiman, setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka tinggal di Palestina. Lama mereka tinggal di Palestina, tapi mereka mengalami banyak permusuhan dari orang-orang dari negara-negara yang ada di luar Palestina. Mereka itu dijajah lagi, pindah ke negara lain, dijajah lagi, pindah ke negara lain, dijajah lagi, dan itu dikarenakan karena mereka buruk perilaku mereka ketika berhubungan dengan orang lain. Sebagai contoh, misalkan di sini yang pertama sekali, yang menjajah orang Yahudi yang ketika itu mereka tinggal di Palestina, itu adalah orang-orang Babilonia dari Irak. Ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Dia kemudian sakit hati mencari perangnya orang Yahudi ke Bapak. Maka mereka memutuskan untuk menjajah orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, kemudian mengusir mereka dari Palestina. Sebagian banyak dari mereka itu dibawa ke negeri Irak, kemudian mereka dijadikan sebagai budak dan pembantu di negeri mereka. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah itu muncul seorang raja di Iran namanya kini, kalau dulu namanya Persia. Seorang raja namanya Cyrus. Cyrus ini, kalau Cyrus itu beda, ini membantu orang Yahudi. Karena dia barangkali ada hubungan sebelum-sebelumnya dengan orang-orang Yahudi, mereka pernah ditolong. Maka kemudian ketika mencari orang-orang Yahudi diperlakukan di Irak itu dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pembantu, laki-lakinya banyak yang dibunuh dan semacamnya. Maka orang-orang Iran ini kasihan mencari si Yahudi dengan anak turunannya ke bawah. Maka yang dilakukan Bapak Cyrus ini mengumpulkan satu kekuatan perang yang sangat besar, kemudian memerangi orang-orang Irak. Kemudian setelah berhasil memenangi perang tadi, orang-orang Yahudi diberikan kebebasan. Kalian dia tinggal di mana, silahkan. Nah, nanti ada yang pergi ke Mesir. Ke Mesir mereka kemudian juga diusir. Kemudian ada yang pergi ke Yunani. Di Yunani mereka juga diusir. Nanti mereka ada yang balik ke Palestina. Di Palestina mereka juga nanti diusir oleh Raja Romawi. Nah, itu sejarah mereka. Dan juga di samping mereka pergi ke Mesir, pergi ke Yunani, ada juga yang payu ke Madinah. Nah, itu asal muasalnya adanya orang Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Kapan adanya Bapak? Setelah mengalami pengusiran atau setelah mereka keluar dari negeri Irak. Jadi mereka itu terpencar-pencar, ada yang ke Yunani, ada yang ke Mesir, ada yang balik ke Palestina, ada yang pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kapan itu kejadiannya? Kejadian itu adalah 1000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi itu Bapak lah ada di Madinah semenjak kapan? 1000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ada orang Yahudi di Madinah. Karena ketika mereka keluar dari negara Irak, diberikan kebebasan, kalian ini tinggal di mana, itu diserahkan kepada mereka. Banyak juga di antara mereka itu yang kemudian melarikan diri, keluar dari negeri Irak, kemudian justru ini tidak pergi ke Palestina, tapi nyupai ke Madinah Al-Munawwarah, Madinah Munawwarah. Yang pergi ke Mesir nanti mereka diusir. Yang pergi ke Yunani nanti mereka diusir dari Yunani. Yang balik ke Palestina nanti mereka juga diusir dari Palestina. Tinggal yang pergi ke Madinah, yang pergi ke Madinah. Bagaimana nasibnya?
Nah, sebelumnya tadi ada yang lupus kita Bapak Ibu tentang mereka ini, orang-orang Yahudi ini lama tinggal di Palestina. Bahkan Yahudi ini lahirnya di Palestina, lahirnya di Palestina, berkembang biak di Palestina. Kini yang bertanya balik Bapak Ibu, Palestina itu negara mereka atau bukan? Lahirnya dari Palestina. Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Palestina. Beliau punya anak-anaknya di Palestina. Nah, kira-kira Palestina itu negara mereka atau bukan Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau dicalik kateh Bapak Ibu, namanya nenek, kakek dan nenek dari Yahudi tadi, Nabi Yakub ke atas Bapak Ibu, ke atas itu kalau dicalik-calik mereka ini, mohon maaf, pendatang di negeri Palestina. Mereka bukan penduduk asli, mereka pendatang. Siapa penduduk asli yang ada di Palestina sebelum lahir, sebelum datangnya kakek-kakek, nenek-nenek dari si Yahudi tadi Bapak, yang pertama sekali tinggal di Palestina, dan itu bisa dicek dalam sejarah apapun. Sejarah yang ditulis di orang Barat, sejarah yang ditulis di orang Islam, sadunya sepakat bahwa yang pertama sekali tinggal di Palestina itu sebuah suku namanya Kan'aniyun. Kan'aniyun itu suku yang pertama sekali tinggal di Palestina, dan Nabi Yakub alaihissalam dan anak turunannya ke bawah termasuk Yahudi tadi itu bukan berasal dari suku Kan'aniyun. Mereka cuma numpang. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek dari si Yahudi tadi Bapak, dari si Yahudi tadi itu kalau ditelusuri kata mereka itu bukan penduduk asli Palestina. Yang penduduk asli Palestina itu adalah sebuah suku besar yang bernama Kan'aniyun. Siapa Kan'aniyun itu? Kan'aniyun itu orang-orang asli Arab. Jadi orang Arab asli. Jadi namanya satu Jazirah Arab. Jazirah Arab. Jadi di Makkah orang Arab, di Madinah orang Arab, sampai ke Palestina itu Bapak, siapa tinggal di situ ya orang Arab. Nama sukunya adalah suku Kan'aniyun. Dan itu disepakati saudara oleh sejarah-sejarah, ahli sejarah dari orang Barat, ahli sejarah dari orang Islam, satunya sama-sama meyakini bahwa yang pertama sekali tinggal dan memiliki negara Palestina itu adalah sebuah suku yang bernama Kan'aniyun, dan itu orang Arab asli. Orang Arab asli. Adapun orang Yahudi ini, Yahudi ke bawah, anak cucunya itu Bapak, mereka itu kalau dirunut ke atas ternyata mereka cuma numpang. Mereka cuma numpang, tinggal di sana, beranak pinak di situ, kemudian lahir anak keturunannya sampai zaman kini Bapak, itu yang mereka tinggal di sana bukan asalnya adalah negara mereka. Mereka cuma tinggal lama di situ, benar. Mereka tinggal ribuan tahun di sana, benar. Tapi tanahnya bukanlah tanah mereka. Tanah itu adalah tanah orang Arab dari sebuah suku yang bernama Kan'aniyun. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa insya Allah. Jadi balik ke yang tadi Bapak Ibu. Setelah mereka keluar dari Irak, ada yang pergi ke Mesir. Dari Mesir nanti mereka diusir. Ada yang pergi ke Yunani. Dari Yunani nanti mereka diusir. Ada yang pergi ke Palestina, nanti mereka setelah di Palestina mereka diusir. Saya mengusirnya, yang mengusir itu adalah Raja Romawi 300 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling lama, yang paling membetahkan mereka itu tinggal di Madinah. Lambaran-lamanya tinggal di Madinah Bapak, 1000 tahun di Madinah. Sebelum nanti mereka diusir oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, lah 1000 tahun mereka tinggal di Madinah. Mereka tinggal paling lama. Kalau pergi ke negara-negara yang lain,
berapa tahun, kemudian mereka terusir. Pergi lagi ke negara yang lain, nanti mereka juga diusir. Bahkan pergi ke mereka ke Palestina sebagai tempat kelahiran mereka, walaupun itu tanah bukan tanah mereka, tapi mereka juga mengalami pengusiran. Nah, itu nasib dari orang-orang Yahudi karena perilaku yang tidak eloknya tadi, perilaku yang tidak elok. Nah, kini wak baca sejarah namanya Bapak Yahudi yang pergi ke Madinah tadi, yang pergi ke Madinah. Seperti yang tadi kita sebutkan, orang-orang Yahudi ini ketika mereka tinggal di Madinah, apakah perangainya tidak banyak Ustaz sehingga mereka tidak diusir di orang-orang Madinah? Jawabannya lain juga banyak. Cuma mereka hebat, memiliki kehebatan sehingga bisa bertahan selama 1000 tahun di Madinah. Di antara perangai buruknya itu Bapak, ketika mereka tinggal di Madinah, itu ada dua suku besar. Ada namanya Aus, ada namanya Khazraj. Nah, semenjak datangnya orang-orang Yahudi ke Madinah, yang suku Aus dan Khazraj itu dua suku beradik kakak. Aus itu nama kakaknya, Khazraj itu nama adiknya. Nanti lahir beranak pinaknya ke bawah menjadi suku besar, sehingga disebut sebagai suku Aus dan suku Khazraj. Tapi nanti setelah datang orang-orang Yahudi dari Irak tadi Bapak, perginya ke Madinah Al-Munawwarah, awal-awalnya lagi elok. Tapi nanti pada akhirnya dia menampakkan ciri karakter asli mereka, suku mengadu domba, suku membuat fitnah, suku mencampuri urusan orang lain, suku berkhianat dan yang lain-lainnya. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, antara dua suku ini kemudian mereka bermusuhan ratusan tahun, mereka itu berperang satu dengan yang lain. Kenapa mereka berperang? Karena ada orang-orang Yahudi yang menghasut, yang menjadi provokasi sehingga orang-orang ini selalu berperang. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini, kalau kita lihat dalam kitab tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir misalkan menyebutkan itu ratusan tahun mereka itu berperang satu dengan yang lain. Dan tahu tidak kita bahwa kenapa itu mereka bisa berperang, bahkan peperangan mereka itu bisa ratusan tahun? Penyebabnya itu adalah orang-orang Yahudi yang selalu menghasut mereka untuk berperang. Nah, itu perangai Yahudi ketika mereka tinggal di Madinah. Itu perangai sejarah Yahudi ketika mereka tinggal di Madinah, menghasut orang lain, kemudian menjadikan mereka itu berperang satu dengan yang lain. Nah, nanti kita ringkas saja ceritanya Bapak. Nanti Nabi SAW lahir di Makkah. Kemudian tadi kita sebutkan hampir saja Nabi SAW dibunuh oleh orang Yahudi ketika masih kecil. Nanti Nabi SAW sampai umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah berdakwah 3 tahun di Makkah, beliau kemudian pindah. Kemana beliau pindah Bapak Ibu? Hijrah. Beliau hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, bersohbatlah Nabi dengan orang-orang Yahudi. Sekali lagi, pada tahun orang Yahudi lah tinggal di Madinah Bapak Ibu 1000 tahun. Akhirnya Nabi SAW pindah dari Makkah. Di Makkah tidak ada orang Yahudi. Di Makkah tidak ada orang Yahudi. Mereka tinggal di Madinah saja. Maka Nabi SAW ketika pindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah, bersohbatlah Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi SAW itulah tahu bana karakter, parangai orang-orang Yahudi. Karena sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang parangai asli orang Yahudi. Maka Nabi SAW tidak ingin dikhianati, tidak ingin nanti Nabi SAW dibunuh oleh orang-orang Yahudi, diperlakukan seperti mereka memperlakukan yang lain-lainnya. Maka Nabi SAW membuat yang namanya piagam Madinah. Piagam Madinah. Isinya piagam Madinah itu Bapak, undang-undang yang mengatur negara Madinah. Nabi kini sebagai pimpinan di negara Palestina, di negara Madinah,
Nabi SAW sebagai presidennya, sebagai pimpinan tertingginya, Nabi SAW tidak ingin orang-orang Yahudi itu nanti berkhianat kepada Nabi. Maka dibuatlah oleh Nabi SAW namanya piagam Madinah. Piagam itu istilahnya kalau zaman kini undang-undang negara. Gunanya apa ya? Gunanya itu adalah untuk mengikat mereka supaya bisa kerjasama. Jadi Nabi SAW melalui undang-undang ini, melalui piagam Madinah ini, Nabi mengajak orang Yahudi karena tinggal bersama-sama di Madinah, ayo kita kerjasama. Yang elok-elok kita kerjasama bersama-sama. Kalau ada yang buruk, kita bersama-sama menyingkirkan. Awak saling bergotong royong, awak saling bekerja sama memajukan kota negara Palestina. Jangan ada saling mengkhianati di antara awak. Nabi SAW mengajak hidup mereka berdamai hidup di kota Madinah. Mereka diberikan kebebasan beragama. Kalian menyembah siapapun silahkan. Kami tidak akan memaksa kalian untuk memeluk agama yang kami anut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira elok atau buruk ajaran Nabi Bapak Ibu? Elok. Maka mereka ketika diminta menyetujui piagam Madinah tadi, mereka setuju. Mereka siap menyatakan siap hidup berdamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata setelah piagam Madinah itu disetujui, dibuat oleh Nabi SAW, disetujui oleh mereka, apa yang terjadi Bapak? Tidak lama setelah itu mereka menampakkan sifat asli mereka, menampakkan perangai asli mereka yang sudah turun-temurun. Itu Bapak, yang pertama mulai berkhianat. Yang kedua, suku menghasut orang lain untuk memusuhi Nabi SAW. Dan yang ketiga, suku nanti merampas hak-hak milik orang lain. Sebagai contoh, misalkan kecil orang Yahudi itu Bapak Ibu, kalau ada orang Yahudi berhutang ke orang Islam, ada orang Yahudi berhutang ke orang Islam. Kecil orang Yahudi itu ketika ditagih, berhutang petang kan lebih kurang dari itu. Pinjaman petang, kenapa tidak dikembalikan? Kecil orang Yahudi itu Bapak, ambo berhutang ketika kalian masih kafir. Kini kalian lah masuk Islam, dan ambo kami itu mau membayar hutang, tapi kalau kalian masih kafir, kini dek kalian lah masuk Islam, kami tidak akan bayar. Itu di antara ciri saja, contoh kecil saja. Perangai Yahudi. Ambo berhutang ketika kalian kafir, kini kalian lah masuk Islam, kami tidak akan mau membayar. Kalau kalian kafir balik, kami akan bayarkan. Itu namanya perangai Yahudi. Contoh kecilnya saja. Jadi mereka melakukan pengkhianatan, mereka menghasut orang untuk memusuhi Nabi, dan mereka juga suka merampas hak milik orang lain. Itu perangai Yahudi. Jadi dia mulai berkhianat. Mereka menampakkan pengkhianatan tadi kepada piagam Madinah yang sudah dibuat oleh Nabi. Nabi melarang mereka berkhianat, tapi ternyata mereka satu persatu mereka mulai berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bentuk yang kecil sampai nanti bentuk yang besar pengkhianatannya. Kalau yang kecil misalkan mereka berkhianat, mereka suka mencela Nabi, mencela istri-istri Nabi melalui syair-syair yang mereka buat. Mereka pecelalah Nabi, mereka cela istri-istri Nabi, mereka cela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang keteknya. Kalau yang gadangnya apa orang Yahudi itu Bapak? Mereka kedapatan beberapa kali ingin membunuh Nabi SAW. Pernah Nabi itu Bapak pergi ke perkampungan orang Yahudi, Bani Nadir namanya. Tagak-tagak di rumah di salah satu dinding sambil menunggu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ingin bertemu dengan salah seorang dari mereka. Tagaklah Nabi di salah satu dinding rumah orang Yahudi. Nah ternyata yang terjadi Bapak, ketika Nabi tagak tadi, ternyata orang-orang Yahudi di situ tuh sepakat sadulu. Kesepakatan mereka mengambil batu gadang kemudian main ke kepala Nabi.
Untungnya Nabi itu punya malaikat yang diutus oleh Allah SWT, malaikat Jibril alaihissalam, langsung memberikan informasi, sehingga Nabi dengan para sahabat tadi, Nabi melarikan diri. Nabi mengajak sahabat-sahabat itu dilari. Sahabat pun bingung, Bapak. Kan lembah buat jumlah yang dicari. Bahkan Nabi kinilah lari. Nabi SAW melarikan diri segera dari perkampungan mereka untuk menyelamatkan diri. Sehingga diajak oleh Nabi sahabat yang lain lari ke Madinah. Sampai di Madinah baru Nabi memberikan alasan kenapa Nabi SAW tiba-tiba lari dari kampung mereka. Dan nanti dipanggil beberapa orang Yahudi, karena Nabi sebagai pimpinan, sebagai presiden, dipanggil beberapa orang dari orang Yahudi, diminta keterangan, disuruh mereka, dipaksa mereka untuk mengakui perbuatan mereka. Kata Nabi SAW, benar tidak kalian kemarin pas ambo melakukan kunjungan ingin melakukan pembunuhan kepada diriku? Maka mereka tidak bisa mengatakan tidak. Mereka mengakui, mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin melakukan itu, dan mereka sudah mempersiapkan batunya untuk ditimpakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengkhianatan mereka. Jadi banyak kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan yang sudah direncanakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka pada dasarnya ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak pengkhianatan mereka. Dan sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya sedikit tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Nabi SAW dengan baik hati mengajak mereka kerjasama, mengajak hidup gotong royong di Madinah, mengajak mereka berdamai tinggal di Madinah, saling tolong menolong satu yang lain, tapi mereka justru berkhianat. Maka Nabi SAW kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Mereka pergi ke Mesir, mereka dari Mesir diusir. Mereka pergi ke Yunani, dari Yunani mereka diusir. Mereka pergi ke Palestina, dari Palestina mereka diusir. Maka kini giliran Nabi SAW untuk melakukan hal yang sama. Yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka nanti diusir satu persatu oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diusir di tahun kedua Hijriah. Diusir satu suku besar namanya suku Bani Qainuqa. Di tahun ketiga Hijriah diusir lagi satu suku besar yang lain namanya Bani Nadir. Dan yang ketiga di tahun keempat Hijriah nanti diusir oleh Nabi SAW dari suku yang terakhir namanya suku Bani Quraidah. Setelah tiga suku besar ini diusir oleh Nabi Muhammad SAW, maka berhasillah Madinah itu dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi kini sebagaimana sebelum-sebelumnya mereka diusir oleh negara-negara yang lain, kini mereka ketika tidak bisa hidup damai dengan Nabi SAW di Madinah, mereka banyak melakukan pengkhianatan, bahkan sampai pada tahapan ingin membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian mereka diusir satu persatu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, awak lanjut ke Yahudi. Cerita orang Yahudi, ketika mereka terusir dari Madinah, kemudian pailu ke negara-negara yang lain, nanti mereka setelah Nabi meninggal dunia mengalami hal yang sama. Mereka pergi ke Inggris, tinggal di Inggris. Nanti dari Inggris itu mereka terusir pada tahun 1298. Jadi mereka pergi ke Palestina, ke Inggris, beranak pinak di situ, tinggal di sana. Kemudian nanti mereka melakukan hal-hal yang sama, pengkhianatan, mereka mengadu domba orang lain, mereka suka merampas hak-hak orang lain. Maka dari Inggris mereka terusir pada tahun 1298. Nanti mereka ada yang pergi ke Perancis. Baik ke Perancis. Dari Perancis nanti mereka terusir juga pada tahun 1582 Masehi. Diusir oleh perangai yang elok tadi. Nanti di antara mereka ada yang pergi ke Itali.
tinggal di Itali, beranak pinak dan segala macamnya. Nanti dari Itali mereka itu terusir pada tahun 1540 Masehi. Nanti mereka ada yang pergi ke Rusia. Dari Rusia mereka juga nanti terusir pada tahun 1842 Masehi. Nanti mereka ada juga yang pergi ke Jerman. Terakhir ke Jerman, Bapak. Mereka pergi ke Jerman, tinggal di Jerman, kemudian nanti mengalami hal yang sama. Mereka juga diusir dari Jerman pada tahun 1902. 1902 mereka terusir dari Jerman. Yang mengusirnya itu adalah seorang raja yang barangkali pernah kita dengar, namanya Raja Hitler. Raja saya namanya Hitler ya. Itu kan terkenal dengan kecil orang tangannya itu berlumuran darah. Nah, di antara yang diusir oleh Hitler ini dari negaranya itu adalah orang-orang Yahudi. Karena perangai buruk dari orang-orang Yahudi tidak bisa hidup berdampingan dengan orang-orang lain. Nah, setelah mereka ini mengalami pengusiran dari satu negara ke negara yang lain karena tingkah laku mereka yang sangat buruk, karakter mereka yang sangat buruk tadi, mereka suka berkhianat, suka mengadu domba orang lain, suka merampas hak milik orang lain. Setelah mereka itu terusir kaki kemari, Bapak, maka hidupnya orang Yahudi ini waktu itu terpencar-pencar seketek-seketek di seluruh dunia. Ada yang masih tinggal di Inggris seketek, ada yang tinggal di negara lain seketek. Jadi mereka itu tidak ada yang damai hidupnya. Kalau lah banyak, mereka ingin menguasai. Lah banyak mereka, kalau punya kekuatan mereka itu, Bapak, mereka ingin menguasai orang lain. Nah, ini yang membuat orang-orang itu tidak betah tinggal kalau di negara mereka ada orang Yahudi tadi. Maka mereka tinggalnya seketek-seketek saja. Di negara lain sedikit, di negara yang lain juga sedikit. Maka pada tahun 1600 balik, Bapak, 1616 Masehi, ada sebuah ide dari salah seorang Yahudi ini. Idenya itu, Bapak, kita orang-orang Yahudi ini sekarang terpencar-pencar di seluruh dunia. Bagaimana kalau orang-orang Yahudi ini berkumpul, kemudian nanti mencari sebuah negara, mencari sebuah tempat untuk dijadikan sebuah negara. Itu idenya. Idenya itu adalah bagaimana orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini berkumpul, kemudian membuat persatuan, kemudian tinggal di sebuah tempat, kemudian tempat itu nanti dijadikan sebagai sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi. Ide itu kemudian disetujui, mereka sebarkan, kemudian mereka nanti pada akhirnya berkumpul. Setelah mereka berkumpul itu, Bapak, apa yang terjadi? Mereka kemudian mendatangi Raja Inggris, kemudian menyatakan keinginan mereka, maksud mereka bahwa orang-orang Yahudi itu tidak punya negara. Kami ini ingin punya negara sebagai tempat tinggal bagi kami, khusus orang-orang Yahudi. Maka kata Raja Inggris, Bapak Ibu, kalian dahulunya kan lama tinggal di Palestina. Kalianlah ribuan tahun pernah tinggal di Palestina. Kini kalian ingin membuat sebuah negara, cobalah minta tanah ke raja orang Islam. Karena Palestina kini orang-orang yang tinggal di Palestina orang-orang Islam saja. Kata orang Inggris, coba minta ke khalifah orang Islam, minta tanah agak seketek di Palestina. Itu asal muasalnya. Kemudian didatanginya khalifah orang Islam, namanya Khalifah Abdul Hamid II, karena Turki Utsmani masih ada pada saat itu, Bapak. Didatanginya Khalifah Abdul Hamid II dari orang Yahudi, kemudian minta tanah ke khalifah tadi. Kecil orang Yahudi, wahai khalifah, kami ini dulunya lama tinggal di Palestina. Kini kami ingin membuat negara, lebih kurang pada itu banyak caranya, tentunya lebih kurang pada itu saja, Bapak. Pandailah mereka diplomasinya, semacamnya. Intinya adalah mereka ingin meminta tanah Palestina agak seketek. Kecil Raja Abdul Hamid II
tanah Palestina itu bukan punya Allah dan juga bukan punya kalian. Bukan punya kalian, dan mereka tidak bisa bantah. Dan yang punya tanah Palestina itu adalah orang-orang Palestina. Demi Allah, kata Raja Abdul Hamid II, tanah Palestina itu tidak akan saya berikan kepada kalian. Jangankan sebagai tempat tinggal kalian, segenggam saja tidak akan aku berikan kepada kalian. Ditolak. Baliknya ke Raja Inggris, kemudian diceritakannya lah. Kecik Raja Inggris itu bapak, kalau minta tidak boleh, coba balilan. Kemudian dia lagi modal kadang-kadang, dia lagi pitis segala macamnya, ameh segala macamnya. Coba engkau bawa ini ke Raja Abdul Hamid II. Kalau tadi minta tidak boleh, kini coba balik. Nah, kemudian datang orang Yahudi untuk yang kedua kalinya, ingin membeli tanah Palestina dari Raja Abdul Hamid II atau Khalifah Raja Abdul Hamid II. Kecik Raja Abdul Hamid II untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu, tanah Palestina itu bukan milik Ambo, bukan milik kalian, milik orang Palestina. Demi Allah, sampai Ambo mati, tidak akan pernah Ambo beri dan tidak akan pernah Ambo jual kepada siapapun, terlebih kalian orang-orang Yahudi. Kalian orang-orang yang memusuhi kami dengan banyak bentuk permusuhan, tidak kita sebutkan Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak memusuhi Khalifah Turki Utsmani. Terlebih kepada kalian, kata Raja Abdul Hamid II. Artinya kini mereka gagal mendapatkan tanah di Palestina untuk yang kedua kali. Cuman nanti ceritanya itu Bapak Ibu, ketika orang-orang Inggris ini berhasil meruntuhkan Turki Utsmani pada tahun 1924, bila Bapak Ibu runtuhnya Turki Utsmani? 1924. Dahulunya orang Islam itu di bawah Turki Utsmani. Pemimpin luar itu cuma ciek dahulunya. Negara-negara itu tidak ada dahulunya. Negara Qatar, negara Oman, negara Libya, negara Sudan, negara yang lain-lain itu tidak ada. Dahulunya mereka hanya barangkali gubernur saja barangkali. Tapi negara itu dipimpin oleh seorang khalifah Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1924, singkat ceritanya, Turki Utsmani itu runtuh. Yang meruntuhkan itulah Inggris dengan sekutunya dan juga Presiden Amerika. Runtuh. Ketika runtuh ke Bapak, nasib umat Islam pada saat itu adalah seperti anak ayam ditinggal di induk ayam. Tak jalan nasibnya. Mereka ini orang-orang yang sangat lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Maka negara-negara Islam itu Bapak, diaturlah sepenuhnya oleh orang-orang Inggris. Negara-negara Islam yang melintang dari barat ke timur itu di bawah kekuasaan orang-orang Inggris dan sekutunya. Maka negara-negara Islam itu Bapak dibagi-bagi di orang Inggris. Namun negaranya Libya, namun negaranya dipatok di garis di orang Inggris Bapak, Libya, Sudan, Libya, macam-macam. Sehingga kini kalau cari pesta negara Islam di yang bagian negara Arab sekarang itu Bapak, peta itu kan model tanah, model sawah saja, peta model sawah. Saya menggaris-gariskan Bapak, yang menggaris itu adalah orang-orang Inggris dan sekutunya. Sehingga negara itu dibagi menjadi negara-negara kecil. Yang membagi itu adalah orang-orang Inggris atau Raja Inggris dengan sekutunya. Nah, salah satu kejahatan yang lain, di samping meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani, kemudian membagi-bagi negara Islam menjadi negara-negara kecil, kejahatan yang lain yang dilakukan oleh orang Inggris ini adalah nyambilnya tanah di Palestina seketika, dimasukkannya orang Yahudi ke situ. Dahulunya ada orang Yahudi tinggal di situ. Lama orang Yahudi itu terusir dari Palestina, tapi di Inggris kemudian diambil tanah Palestina, kemudian disuruh orang Yahudi tinggal di situ. Dan orang Palestina tidak bisa menolak. Saya untuk menolak tidak ada. Orang negara Islam kini dalam genggaman orang-orang Inggris, maka diminta diambil tanah Palestina, kemudian disuruh orang-orang Yahudi tadi tinggal di Palestina. Singkat ceritanya,
Ketika orang Yahudi ko tinggal di Palestina, mulailah nyo melakukan seperti yang dilakukan sebelum-sebelum. Cakap ambil tanah orang lain, cakap ambil tanah orang lain. Bahkan orang-orang awak dulu perangai udah itu Bapak Ibu. Cakap ambil tanah orang lain. Kalau orang lain ambil tanahnya, cakap lu balik, ambil lu tanahnya. Itu perangai orang Yahudi. Sehingga yang awalnya tanah mereka itu seketik, lama-lama jadi banyak. Sampai kini. Awalnya itu petanya Palestina. Awalnya tanah itu murni satunya milik orang Palestina. Tapi semenjak tinggal orang Yahudi, diambil sedikit demi sedikit, kini yang Palestina itu yang tasapi. Tanah itu banyaknya adalah tanah orang Yahudi sampai kini. Apa penyebabnya Bapak? Penyebabnya yang pertama orang Yahudi tadi karakternya itu suku ambil tanah orang lain, dan yang kedua bantuan dari orang-orang Inggris dan juga orang-orang Amerika sampai kini. Jadi mereka itu merebut, dibantu oleh orang-orang Amerika, dibantu oleh orang-orang Inggris. Nah, semenjak 1000 barat tadi Bapak masuknya orang Yahudi 1924 itulah masuk orang Yahudi ke sana, tinggal di sana. Nah, nanti mereka itu resmi berdiri sebagai sebuah negara, diresmikan oleh orang-orang Presiden Amerika itu adalah pada tahun 1947. Jadi kalau merdeka tahun berapa Bapak Ibu? 9 orang-orang Yahudi berhasil membuat negara untuk pertama kalinya itu adalah pada tahun 1947. Kalau awak namanya merdeka, karena memang lahadu sebelumnya awak negara Indonesia, awak bebas dari penjajahan. Tapi kalau orang Yahudi namanya membuat negara, karena memang asalnya mereka itu tidak ada menjadi sebuah negara. Mereka sekarang berhasil membuat sebuah negara, dan negara itu mereka dirikan untuk pertama sekalinya di Palestina pada tahun 1947 Masehi. Sampai kini. Jadi awalnya negaranya itu kecil, didirikan, diresmikan oleh Amerika dan juga kawan-kawan negara-negara yang lainnya. Kemudian sampai kini mereka namanya sedang naik daun tibanya. Daun. Mereka menjadi negara yang sangat kuat. Kemudian dibantu di Amerika, dibantu di Inggris dan semacamnya. Dari tahun ke tahun, perangai mereka adalah merebut atau mengambil tanah-tanah milik orang Palestina. Nah, itulah lebih kurang Bapak Ibu cerita atau sejarah sedikit tentang orang-orang Yahudi dari satu zaman ke zaman yang berikutnya. Jadi mereka dulunya cuma satu keluarga saja. Keluarga berkembang piak, beranak pinak dan semacamnya, pindah dari satu negara ke negara yang lain, mereka terusir, tapi mereka belum membentuk sebuah negara. Kapan mereka itu punya negara? Nah, tahun 1945 tadi. Untuk mengelabui orang-orang, mereka menamakan negara itu adalah negara Israel. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang Israel. Israel itu sebenarnya rancak artinya. Israel itu adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, nama beliau Yakub, nanti gelar beliau itu adalah Israel. Gelarnya Israel. Jadi Israel itu Bapak sebenarnya rancak, cuman ketika ditunggangi di orang-orang yang jahat sehingga kini orang benci ke Israel. Karena Israel itu rancak, nama dari Nabi, gelar dari seorang Nabi. Tapi sekali lagi karena ditunggangi oleh orang-orang Yahudi yang perilaku mereka adalah perilaku yang sangat buruk, sehingga Israel itu menjadi negatif, jadi menjadi buruk. Itulah barangkali sekali lagi Bapak cerita kita pada subuh hari ini atau sejarah singkat dari orang-orang Yahudi dari satu zaman ke zaman sampai saat sekarang ini. Mereka sudah berhasil membuat sebuah negara namanya negara Israel. Barangkali mau itu. Ya silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Bunyinya Al-Maidah Bapak Ibu. Oh, surat Al-Isra ayat 5, tolong dibacakan.
Itu tentang, kalau artinya, mohon maaf, coba artinya. Itu orang Yahudi maksudnya, Ibu? Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kamu yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Oh iya, ini tentang Israel, Ibu. Wallahu a'lam membaca tafsirnya Bapak. Tapi yang jelas di sini dikatakan, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, wallahu a'lam maksudnya di sini tentunya harus merujuk ke tafsirnya Bapak Ibu. Dan namun tidak memberanikan diri untuk menjelaskan ayat itu tanpa mencalik tafsirnya. Karena ada sebuah kaidah dalam tafsir itu Bapak, awak ketika mentafsirkan ayat Al-Quran tanpa mencalik tafsir yang sebenarnya dari buku-buku tafsir, tentunya tafsir dari Nabi, tafsir dari para ulama, awak memberanikan diri mentafsirkan surah, benar tafsirnya tetap awak berdosa, apalagi salah. Pada itu kaidah dalam tafsirnya pada itu. Awak membaca ayat misalkan, kemudian langsung tafsirkan surah. Kalaupun benar tafsir tadi, ternyata sama je tafsirnya para ulama-ulama, tapi awak tidak mencalik tafsir tadi. Benarnya awak tetap berdosa. Walaupun benar tafsir tadi, apalagi salah. Maka kamu tidak akan memberanikan diri untuk mentafsirkan ini. Karena alun membaca tafsir dari para ulama. Tapi yang ingin kamu sampaikan tadi Bapak, yang kamu sampaikan tadi fakta-fakta yang sudah terjadi, di mana mereka membuat kejahatan-kejahatan, kemudian Allah SWT menghukum mereka dengan terusir dari satu negara, dari negara-negara yang lain, dari satu negara dan juga negara-negara yang lain. Nah nanti akhir dari orang Yahudi itu Bapak, ketika mereka sudah seperti sekarang menjadi sebuah negara, mereka berhasil membuat sebuah negara menjadi negara yang kuat, terlebih di belakangnya negara-negara yang kuat. Tapi nanti pada akhirnya orang-orang Yahudi itu nanti sebelum akhir zaman, nasib mereka ada di tangan awak, ada di tangan-tangan orang Islam. Artinya apa Pak? Orang Islam nanti pada akhirnya, kalau kini orang Islam itu dijajah, direbut tanahnya dan segala macamnya, negara-negara Islam tidak berani membantu saudaranya yang ada di Palestina karena kekuatan yang mereka miliki, Amerika dan sekutunya. Nah, tapi nanti pada akhirnya orang-orang Yahudi itu Bapak, dan juga orang-orang yang menolong mereka, pada akhirnya nanti berhasil dikalahkan oleh orang-orang Islam. Orang Islam akan maju nanti menjadi negara-negara hebat dan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi dan juga yang membantu mereka. Tapi nanti kejadiannya kalaulah akhir zaman. Nah, kalau itu ada hadisnya dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti sebelum terjadinya kiamat, orang-orang Yahudi akan diperangi oleh orang-orang Islam. Nah, itu ada hadisnya. Wallahu a'lam. Itu yang barangkali ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya? Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.